Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, Qauluhu faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamiluna. Al-Muzanni berkata, di antara para malaikat, ada yang dengan kekuasaan Allah mereka menopang atau memikul arsy. Jadi kata beliau, ada malaikat yang tugasnya memikul arsy. Fi hadza idhamu khalqihim. Maka dalam penjelasan ini terdapat penjelasan tentang betapa besarnya para malaikat. Wa ba'dhi awsafihim, dan juga penjelasan tentang sebagian sifat-sifat malaikat. Wa fihi bayanu kamali qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga terdapat penjelasan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastighna'uhu an khalqihi, dan penjelasan tentang bahwasanya Allah istighna, Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Fahaula'il malaikatu al-idhamu mumsikuna bil arsy bi qudratillahi. Maka mereka malaikat yang besar-besar tersebut, mereka menopang atau memegangi al-arsy dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah tegakkan langit dan bumi dengan perintahnya. Surat Ar-Rum ayat 25. Wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi sehingga mereka tidak runtuh, tidak jatuh. Fa jami'ul kainati innama hiya qa'imatun bi qudratillahi jalla jalaluhu. Maka semua makhluk mereka bisa tegak, mereka bisa berdiri, mereka bisa bertahan, itu semua karena kekuasaan Allah jalla jalaluhu. Qauluhu wa ta'ifatun hawla 'arsyihi yusabbihuna. Dan juga segolongan malaikat yang lain yang berada di sekitar arsy, mereka semua bertasbih kepada Allah. Ini kata Al-Muzanni. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang menggotong atau memikul arsy. Ini dalil tentang adanya malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan menyebut pujian-pujian terhadap Rabb mereka, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ghafir ayat ke-7. Maka wajib kita meyakini tentang adanya malaikat hamalatul arsy, malaikat para pemikul arsy, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Wajib kita imani apa adanya, tanpa kita mempertanyakan, tanpa kita membagaimanakan. Bagaimana cara mikulnya, bagaimana prosedurnya, gimana bentuknya, enggak perlu. Dan Allah serta Rasulullah SAW tidak mengabarkannya. Maka tidak perlu kita menggambarkannya, tidak perlu kita mendeskripsikannya. Yang wajib bagi kita adalah meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwasanya ada malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Dan bahwasanya arsy itu dipikul oleh malaikat, tanpa perlu membagaimanakannya atau mempertanyakannya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy. Dan engkau melihat para malaikat mereka melingkar di sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang mereka bertasbih dengan memuji nama Rabb mereka. Surat Az-Zumar ayat 75. Qauluhu, kemudian Al-Muzanni mengatakan, wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna. Dan para malaikat yang lainnya
Mereka mensucikan nama Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ay yunazzihunahu bitasbihihi amma la yaliqu bihi minan naqaisi wal uyubi. Itu maksudnya para malaikat bertasbih dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat kurang dan aib. Wa an mumatsalati makhluqatihi, dan para malaikat senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya yang semisal, yang sama dengan Allah dari kalangan makhluknya. Wa hadza wasfun li'umumil malaikati. Sifat tersebut adalah sifat yang umum yang mencakup semua malaikat. Fahuwa minal awsafil mushtarikati bainahum. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh semua malaikat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang. Dan mereka tidak futur, artinya mereka tidak berhenti. Tidak berhenti untuk bertasbih. Surat Al-Anbiya ayat ke-20. Maka ini dalil bahwasanya para malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak pernah berhenti. Dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara gaib yang wajib kita imani. Bahwasanya ada makhluk yang namanya malaikat yang mereka senantiasa taat kepada Allah, enggak pernah maksiat, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai la yad'ufuna wa la yas'amuna 'anit tasbihi fi jami'il awqati. La yafturun artinya la yad'ufun, mereka tidak lemah. Wa la yas'amun, dan mereka tidak capek untuk bertasbih kepada Allah di sepanjang waktu mereka. Qauluhu Al-Muzani mengatakan istafa minhum rusulan ila rusulihi. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai utusan kepada para rasul. Utusan dari Allah kepada para rasul. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ilil malaikati rusula. Dialah Allah yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Surat Fatir ayat pertama. Wa muraduhu rahimahullahu al-malaikatu al-muwakkaluna bi iblaghil wahyi. Yang dimaksud oleh Al-Muzanni dalam perkataan beliau, maksudnya adalah para malaikat yang mereka diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa fi hadza anna ar-rusula naw'ani. Maka dari sini kita perlu mengetahui bahwasanya utusan itu ada dua. Rasul atau utusan ada dua macam. Yang pertama, rasulun malakiyun. Rasul atau utusan dari kalangan malaikat. Jadi malaikat juga rasul, artinya utusan. Wa muhimmatuhu isalu wahyillahi ila rasuli al-basyari. Dan tugas mereka adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada rasul dari kalangan manusia. Wa rasulun basyariyun, dan yang kedua adalah rasul dari kalangan manusia. Wa muhimmatuhu tablighu ma unzila ilaihi lin-nasi. Tugas mereka adalah menyampaikan apa yang diturunkan kepada mereka kepada seluruh manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, maksudnya rasul manusia, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Surat Al-Maidah ayat 67. Nah, maka orang yang paham pembagian ini tidak akan bingung ketika membaca ayat-ayat yang ada kata-kata Rasul. Ya, tadi dalam surat Fatir ayat pertama, Rasul di situ artinya malaikat. Di surat Al-Maidah ayat 67, Rasul di situ artinya Rasul manusia. Qauluhu, kemudian Al-Muzanni mengatakan, wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Dan sebagian malaikat yang lain, mereka mengelola alam semesta atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ai amrillahi Subhanahu wa taala. Amrihi di sini maksudnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil amri huna ai al-ma'muru. Yang dimaksud dengan amr, perintah, dalam perkataan Al-Muzanni di atas maksudnya al-ma'mur. Perkara yang diperintahkan. Jadi sebetulnya amr itu perbuatannya, perbuatan memberikan perintah. Sedangkan apa yang diperintahkan itu al-ma'mur. Sesuatu yang diperintahkan.
Namun terkadang masdar itu bermakna maf'ul. Ya, di sini amr itu masdar. Sebetulnya artinya perintah. Tapi maksudnya adalah makmur, apa yang diperintahkan. Jadi para malaikat, mereka mengelola alam semesta, menurunkan hujan, meniupkan angin, menjalankan air sungai, air laut, mengeluarkan hawa panas dari dalam bumi, memperjalankan benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Itu malaikat semua yang melakukan. Tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemauan mereka sendiri. Li'anna al-masdara idza udhifa ila Allah Subhanahu wa ta'ala yuradu bihi taratan as-sifatu. Karena isi masdar kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang maknanya adalah sifat. Misalnya contohnya yadullah, ya, yadullah tangan Allah. Kata-kata yadu di sini tangan, ini sifat Allah. Contohnya rahmatullah, rahmat Allah. Kata-kata rahmah di sini ini sifat Allah. Ketika masdar disandarkan kepada Allah menjadi idhofah, mudhaf ilaih, maka masdar tersebut merupakan sifat Allah. Wa yuradu bihi taratan atharuha, dan terkadang masdar ketika disandarkan kepada nama Allah itu maksudnya adalah athar. Athar itu hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam perkataan ini amrullah, perintah Allah. Berarti Allah melakukan perbuatan memerintah, kemudian dihasilkan sebuah perintah. Seperti misalnya makhluk Allah. Berarti Allah melakukan perbuatan menciptakan, khalaqa. Maka dihasilkan makhluk sebagai hasil ciptaannya. Ya, maka makhluk Allah di sini makhluk sebagai athar. Wa yatabayyanu dzalika minas siyaq, dan ini bisa diketahui dari konteks kalimatnya. Fal muradu bil amri fi kalamil musannifi huna al-atharu wal ma'muru. Maka yang dimaksud dengan al-amr dalam perkataan al-musannif, dalam perkataan al-muzanni di sini maksudnya adalah al-athar, hasil dari perbuatan Allah, wal ma'mur maksudnya adalah apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi di sini Syaikhul Razak ingin menjelaskan bahwasanya perkataan li amrihi ini bisa jadi timbul kerancuan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengelola alam semesta langsung tanpa ada malaikat di sana. Nah, namun dari konteks kalimat tidak demikian maknanya. Karena amrihi di sini maksudnya adalah al-ma'muri, perintah Allah. Sehingga Allah kasih perintah kepada malaikat untuk melakukan ini dan itu terhadap alam semesta. Sehingga menunjukkan ada malaikat. Wa min tadbirihim li amrillahi qabduhum lil arwahi. Di antara bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh malaikat atas perintah Allah adalah ketika malaikat mencabut para ruh, para arwah, atau mencabut nyawa. Wa kadza inzaluhum al-matara. Demikian juga ketika malaikat menurunkan hujan. Wa kitabatuhum li a'malil ibadi. Dan ketika malaikat mencatat amalan-amalan para hamba. Wa ghairuha minal a'mali, dan amalan-amalan malaikat yang lainnya. Kullu dzalika innama huwa tanfidun li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah bentuk penerapan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Jadi semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini itu atas pengaturan malaikat. Tapi bukan malaikat yang menginginkan. Namun itu semua atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di sini Al-Imam Al-Muzanni menetapkan sifat tangan, bahwasanya Allah itu punya tangan. Tentunya dengan tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangan kita, tidak sama dengan tangan makhluk. Awrad al-musannifu bi ijazin qissata Nabiyillahi Adam alaihissalamu wa dzurriyyatihi. Kemudian Al-Muzanni memaparkan secara khusus tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya. Jadi Al-Imam Al-Muzanni sebelumnya menyebutkan bahwasanya khalaqal khalqa bimasyiatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atas kehendaknya.
sedang bicara tentang penciptaan makhluk. Dan makhluk itu banyak, di antaranya malaikat yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga Al-Muzanni menyebutkan penciptaan Nabi Adam secara khusus. Jadi di antara makhluk yang banyak disebutkan penciptaan malaikat dan juga penciptaan Nabi Adam. Waqaddama dzalika bi dzikri ma khassahu Allahu wa syarrafahu bihi, anna khalaqahu bi yadihi al-karimati. Kenapa kok dikhususkan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan penciptaan Nabi Adam dan Allah muliakan beliau, dan Allah sebutkan bahwasanya penciptaan Nabi Adam adalah dengan tangan Allah langsung, dengan tangan Allah yang karimah, yang mulia. Kama qala ta'ala li iblisa, sebagaimana firman Allah taala kepada iblis. Allah taala katakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya." Wahai iblis, apa yang membuat engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, yaitu Nabi Adam. Dalam surat Shad ayat 75. Maka ayat ini menunjukkan Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini menetapkan sifat al-yad, sifat tangan bagi Allah. Bahwasanya Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Nah, namun dalam ayat ini, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu bukan karena iblis bertauhid. Ya, sebagaimana kata orang-orang liberal. Bukankah ada lanjutan ayatnya? Allah Ta'ala katakan, "Astakbarta am kunta minal 'alin." Apakah engkau istikbar? Apakah engkau merasa besar, sombong, ataukah engkau merasa tinggi? Nah, jadi itu sebabnya iblis tidak mau sujud. Ya, bukan karena iblis bertauhid, bukan. Tapi karena dia sombong, karena dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, "Wastadalla ahlus sunnati bihadhil ayati wa ghairiha minal ayati ala itsbati sifatil yadaini lillahi azza wa jalla." Ulama ahlus sunnah berdalil dengan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain untuk menetapkan sifat dua tangan bagi Allah. Bahwasanya Allah punya tangan. Bahkan tangan Allah ada dua. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Namun sifat tangan yang layak bagi keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Tidak sama dengan tangan kita. Wa amma ahlud dhalali wal bid'ah fa innahum yu'awwilunaha bil qudrati. Namun orang-orang sesat dan orang-orang ahlul bid'ah, mereka mentakwil kata-kata yadayya dalam ayat ini, yang artinya adalah tanganku, ditakwil, dipalingkan maknanya menjadi kudrah, kekuasaan. Artinya yadayya mereka maknai kekuasaanku. Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Perhatikan ya, orang-orang ahlul bid'ah ketika mereka membaca ayat ini, lima khalaqatu biyadayya, makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku. Mereka katakan, enggak mungkin, masa Allah punya tangan? Enggak masuk akal. Karena enggak masuk akal, maka mereka ubah maknanya. Yadayya maknanya menjadi kekuasaanku. Maka tentu bukan seperti itu cara memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat cara memahami Al-Quran seperti itu. Makanya ini adalah kelancangan kepada dalil. Seenaknya mengubah-ubah makna dalil. Tentunya nggak boleh seperti ini. Dan ini bukan manhaj Ahlussunnah. Ini bukan akidah Ahlussunnah. Bukankah di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan bal yadahu mabsutatani. Bahkan yadahu, dua tangan Allah. Mabsutatani, keduanya terbuka lebar. Dalam surat Al-Maidah ayat 64. Sekarang andaikan kita takwil juga ayat ini, berarti kekuasaan Allah ada dua. Yadahu, dua tangannya. Dua tangannya berarti dua kekuasaannya. Kekuasaan Allah ada dua. Kenapa dua? Kenapa enggak 3, 4, 5? Maka menimbulkan makna yang batil. Dan ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini yang sudah kita baca, bahwasanya ketika orang memaknai ayat dengan takwil, maka dia akan ketemu dengan konsekuensi makna yang batil. Kemudian konsekuensi makna yang batil ini harus dicari solusinya. Dengan apa? Dengan mentakwil lagi. Nanti setelah mentakwil lagi ketemu makna batil lagi.
Kemudian solusinya bagaimana? Mentakwil lagi. Sehingga dia terus akan mentakwil terus. Tidak ada habisnya. Konsekuensi dari memahami Al-Quran dengan akidah yang menyimpang. Kemudian kata beliau di sini, وَقَدْ رَدَّ أَهْلُ الْإِلْمِ هَذِهِ الْمَقُولَةَ الْبَاطِلَةَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ. Dan para ulama telah membantah perkataan yang batil ini dari berbagai macam sisi. Minha, salah satunya, annahu jahdun li hadhil fadilatil karimati li abina Adam alaihissalam. Kalau yadaya ditakwil maknanya menjadi kekuasaanku, maka ini jahdun, bentuk penolakan terhadap kemuliaan yang diberikan kepada bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allati dzakaraha Allah Subhanahu wa ta'ala lahu ala sabilil madhi wa tsana'i fi kitabih. Yang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyebutkan kemuliaan tersebut dengan Allah sebutkan pujian dan pujian untuk Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Ini sebuah kemuliaan, ini sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak makhluk. Maka di sini Allah sedang mengistimewakan, sedang memuliakan Nabi Adam. Kalau yadaya itu dimaknai dengan kekuasaanku, makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Bukankah semua makhluk demikian? Semua makhluk diciptakan dengan kekuasaan Allah, termasuk kita. Kita juga Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah, termasuk tanah, air, batu, pohon, binatang. Semua Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Lalu apa istimewanya Nabi Adam kalau demikian? Nah, sehingga ini bentuk penolakan terhadap kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi hilang keistimewaannya. Wasahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan anna an-nasa fi arasatil qiyamati yadhhabuna ila Adam alaihissalam. Dan terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia kelak di tempat yang luas di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Mereka akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya, kita semua akan mengatakan, Ya Adamu, anta abul bashari. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah ciptakan engkau dengan tangannya, dengan tangan Allah. Lagi-lagi di sini disebutkan, Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah langsung tiupkan kepadamu ruh darinya, ruh dari Allah. Wa amara malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Wa askanakal jannata, dan Allah tempatkan engkau di surga. Ala tashfa'u lana ila rabbika, bukankah hendaknya engkau memberikan syafaat kepada kami di sisi Rabbmu? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Tidakkah engkau lihat apa yang terjadi pada kami dan apa yang sampai pada kami sekarang? Itu berupa kondisi resah gelisah di padang mahsyar. Ini hadisnya masih panjang, ya, namun ini sekedar kutipannya saja. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fahadhil manqabatu al-'azimatu li abina Adam alaihissalam. Maka ini adalah sebuah kedudukan yang agung bagi bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yajhaduha ahlu ta'tili. Yang kemuliaan ini ditolak oleh ahlu ta'til, orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bitahrifihim sifatal yaddi bil qudrati. Itu ketika mereka mengubah-ubah makna sifat dari al-yad, tangan, diubah menjadi kudrah, kekuasaan. Fajami'ul khalqi makhluquna bi qudratillahi. Bukankah semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah? Wala maziyata li abina Adam alaihissalam hina idzin. Kalau demikian, maka tidak ada keistimewaan bagi bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Kalau memang demikian, maka enggak boleh kita mentakwil yadayya pada ayat ini dengan kekuasaanku, enggak boleh. Tangan ya tangan, kita maknai apa adanya. Tangan Allah ya tangan Allah, Allah punya tangan.
Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.